Yang ada waktu itu Bima ini lagi berdiri di depan jendela kamar yang memang nempel sama kasur bagian kepalanya si Dewi, dalam posisi memegangi terali sambil loncat-loncat bahagia gitu. Macam lagi ada yang ngajak main. Hai, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Oke, jadi di malam Senin ini seperti biasa aku akan membawakan lagi satu kisah horor Wawa yang sekarang sudah sampai di part 151. Aku ucapin terima kasih banyak kali buat kalian yang sudah berkenan berbagi cerita horor kalian kepada kami semua di sini. FYI, aku mau update aja nih sama kalian kalau sampai hari ini KHW yang masuk ke email pertama kita aja sudah ada di angka 28.000 email sejak 2021. Dan setelah dibaca-baca, disaring-saring lagi nih kan, yang keluar baru 150-an. Itu baru di email lama nih, email baru yang di description box di bawah ini belum dihitung lagi. Terima kasih banyak buat kalian sudah berkenan berbagi pengalaman horor kalian ke kami semua, sehingga koleksi cerita horor kami ya kan makin banyak lagi. Dan aku beserta tim Nadia Omara Channel selalu berusaha dan juga mempertimbangkan cerita yang kami pilih ini tujuannya agar kalian bisa menikmati KHW dengan latar belakang maupun isi cerita yang bermacam-macam, yang beragam gitu. Jadi ceritanya nggak yang itu-itu aja, takut kalian boring nanti. Semoga kalian terhibur dan kalian bisa ambil semua pelajaran dari kisah-kisah horor yang dibagikan dari wawa-wawa kita semua ini yang ada di Nusantara nih, Wak ya. Love you all. Ya, oke. Semangat lagi ya, doakan kami, Wak ya. Kalau ada nih wawa sekitar Jogja yang mau jadi volunteer membantu kami membaca KHW, monggo, Wak ya. Kalian bayangkanlah, aku punya dua tim aku nih dari hamil sampai anaknya beranak, sampai sekarang aku hamil, bentar lagi aku mau beranak ini ya. Yang kami baca tiap hari tuh KHW. Nanti ada 3 anak bayi dari tim kami ini ya. Anak aku, anak Andin, anak Tia, yang sejak kecil juga sudah mendengar mama-mamanya seleksi KHW. Ya Allah, semoga lindungi lah ya Allah anakku ya Allah. Ya Allah. Oke, doakan kami aja lah Wak, pokoknya ya. Nah, jadi kita balik lagi ke kisahnya. Di part 151-nya aku akan menceritakan kisah teror horor yang dialami oleh Wawa kita dan juga keluarga kecilnya. Beda dengan teror yang lain, Wak. Teror kali ini tuh menargetkan anaknya Wawa yang masih balita. Usut punya usut. Ternyata gangguan itu memang ditujukan untuk menghancurkan keluarganya Wawa, dimulai dari anaknya yang paling kecil. Penasaran dengan kisah selengkapnya? Jadi tanpa berlama-lama langsung aja kita masuk ke ceritanya ya. Check it out. Oke, Wak, jadi kisah yang akan aku bawakan malam ini dikirim sama Wawa aku yang kita sebut aja namanya Mbak Dewi dari Depok. Halo Mbak Dewi. Nah, jadi Wak, pengalaman horor yang Dewi alami ini terjadi di tahun 2019 kemarin dan menimpa seluruh anggota keluarganya, khususnya anaknya Dewi yang pada saat itu masih berusia kurang dari 2 tahun. Dan sesuai permintaan Dewi, Wak, semua nama dalam cerita ini sudah kami samarkan demi menjaga privasi cerita di sini ya. Nah, lanjut lagi, Wak. Jadi anggota keluarganya Dewi ini terdiri dari 4 orang. Pertama Dewi, terus suaminya Mas Gazi, anak pertamanya namanya Raffi, dan anak keduanya yang laki-laki juga umurnya kala itu masih 1 tahunan lebih namanya Bima. Dewi, Mas Gazi, Raffi, Bima. Ya, nah kejadian yang menimpa keluarga Dewi ini bermula pada saat dia bersama anak-anaknya ditinggal tugas sama Mas Gazi keluar kota untuk keperluan pekerjaan. Dan FYI, Wak, Mas Gazi ini adalah seorang pekerja seni, khususnya di bidang film. Dia sering sekali terlibat proyek kerjasama dengan beberapa produser dan sutradara terkenal. Beberapa proyek yang Mas Gazi kerjakan ini, Wak, sering sekali meraih kesuksesan dan laku keras nih di pasarannya kan. Karena tuntutan profesinya itu, Mas Gazi pun sering sekali ditugaskan keluar kota selama berminggu-minggu bahkan berbulan-bulan sampai proyek filmnya ini selesai. Jadi ceritanya pada malam ini Dewi ini sedang berada di rumah bersama Raffi dan Bima karena Mas Gazi sedang ada proyek untuk syuting film horor di luar kota, tepatnya di daerah dekat puncak. Nah, pas lagi enak-enak tidur ini, Wak, Raffi, anak pertamanya Mbak Dewi ini tiba-tiba terbangun dengan wajah yang gelisah gitu. Mbak Dewi yang waktu itu belum tidur nanya lah kan, kamu kenapa nak? Kok tumben jam segini bangun? Katanya kan. Mendengar mamanya ngomong kayak gitu, Raffi bilang, Raffi kebelet pipis Bu, anterin Raffi pipis ya. Katanya, oh ya udah sini yuk nak ibu anterin, kata dia. Nah, setelah pipis mereka bergegas lagi lah balik ke dalam kamar kan. Nah, pas baru aja nyampe di kamar, Wak, Raffi ini, aduh merinding, Raffi ini tiba-tiba menunjuk ke dinding sambil bilang, Bu, itu siapa Bu? Wajahnya seram kali, matanya melotot, warna matanya merah Bu, kata dia. Nah, Dewi yang mendengar pertanyaan Raffi yang tidak biasa ini langsung ngomong, ada apa nak? Ada apa-apa ibu, nggak ada lihat apa-apa kok, nggak ada apa-apa di tembok tuh. Itu loh Bu, ada dia ngeliatin kita Bu, dia marah.
matanya merah, Bu. Dewi yang ngerasa ada sesuatu yang nggak beres langsung bilang sama anak, udah ditutup matanya, udah nggak usah dilihat. Kamu baca aja Al-Fatihah ya nak ya. Nggak cuma nyuruh Raffi, Wak Dewi juga buru-buru nih baca Al-Fatihah dalam hati kan. Tapi entah kenapa Nadia ya, doa yang aku bacakan itu, surat Al-Fatihah yang aku bacakan ini selalu terputus-putus di tengah-tengah. Iya kan nak berdua, iya kan nasta'in. Apa lagi? Astagfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Selalu tuh putus-putus, nggak selesai-selesai, Wak. Dewi berusaha untuk mengulang membaca Al-Fatihah itu tapi selalu ngeblank. Sehingga doa atau surat yang dia lanjutkan ya nggak bisa sampai selesai.